Oke teman-teman, di sini saya mau memberikan gambaran dari oli yang sudah menempuh jarak beberapa kilometer. Ini nantinya olinya seperti apa ya. Oke, sebelum itu saya mau perlihatkan dulu ya kepada teman-teman nih, olinya ini sudah menempuh jarak berapa kilometer. Oke, sebentar. Nah, ini tinggal 3526 ya, yang settingan awal 6000 sekarang menjadi 3500 ini ya, berarti sudah menempuh sekitar 2500-an ya, 2500 lah ya. Saya globalkan seperti itu, 2500. Nanti untuk kondisi apa itu namanya oli bagaimana ya, dengan jarak 2500 ya tadi itu nanti olinya berkurang atau warnanya bagaimana ya, nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Ini buat ya gambaran saja ya teman-teman. Oke, sebelum saya proses, saya akan perlihatkan dulu olinya ya. Untuk olinya ini teman-teman, oke, bisa teman-teman lihat, ini oli yang baru saya beli kemarin itu. Ini ada tanggalnya ya, yang saya dengar itu dari apa, lihat-lihat dari orang-orang tuh katanya yang ada tanggalnya ini asli ya teman-teman. Beda yang ini, yang saya pakai ini selama ini nih, gak ada tanggalnya. Kurang tahu saya, soalnya belum bisa cek ya yang asli dan enggaknya tuh ya. Ini nantinya itu rencananya saya hanya mau apa namanya, setiap di 3000 km ya, itu rencananya saya mau tambah oli ya, biar seperti 800 liter kembali. Nah setelah 6000 baru saya ganti oli. Itu yang saya akan lakukan ya di motor saya. Nggak tahu untuk motor teman-teman, kalau teman-teman mau ganti oli di setiap 3000 atau 2000 ya, itu malah lebih bagus ya. Cuma saya ini hanya untuk mengirit saja ya, mengirit ya, begitulah. Soalnya kemarin saya udah pernah buat video dari jarak 5000 km tuh ya, olinya berkurang ya teman-teman. Makanya saya nggak sampai 5000 kembali lah, cukup 2500. sebenarnya 3000 sih ya, nggak apa-apa lah 2500 ini. Nanti saya mau cek dulu olinya seberapa gitu ya. Ini untuk oli asli yang belum saya buka, ini segini ya teman-teman, ini segini ya, jadi sampai full ya teman-teman ya. Kurang dikit lah, inilah kurang full gitu. Oke, nanti saya akan oli di motor ini itu ya, oli di motor ini nanti saya masukkan ke oli ini ya, nantinya seberapa itu ya, tingginya seberapa. Oke, sebelum itu saya mau oli yang baru ini saya akan masukkan ke oli sini ya. Ini saya kosongin dulu ya, saya campurin ke oli yang lama bekas ini ya. Yang baru ini saya taruh di oli ini. Nah ini nantinya buat wadah oli pada motor ini PCX saya ya. Oke, lanjut, next time saya taruh dulu ya. Ini saya over dulu ke oli ini. Oke teman. Oke, untuk oli ini, oli yang aslinya ini, oli yang baru saya beli ini ya, kelihatan ya warnanya kuning cerah ya teman-teman. Oke, saya tuangin dulu
sampai habis ya teman-teman. Oke, habis ya teman-teman. Oke, ini habis teman-teman. Tinggal next nanti yang oli di motor saya taruh di sini, nanti apakah ya sama segini atau berkurang ya di kilometer 2500-an tadi ya. Oke, yang ini saya tutup kembali dulu ya. Oke, swipe sebentar, ini saya tutup yang oli bekas saya ini ya. Saya taruh dulu. Ini oli bekas juga ada. Ini oke, ini yang aslinya ya. Oke, nanti untuk selanjutnya kita akan ya apa namanya tuh, cek oli di motor PCX nya. Oke, lanjut next selanjutnya. Oke, ke motor terlebih dahulu. Wait sebentar. Oke, ini saya cegang dulu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya keluarin olinya, ini saya sudah siapin ya tutup buat wadah oli bekasnya. Oke, saya taruh di sini. Oke, jadi ini berhubung udah saya lepas ya ini. Oke, saya lepas, tinggal saya lepas dulu bautnya. Oke, mudah keluar ya olinya teman-teman. Kita nanti tinggal lihat berapa ya oli PCX ini yang udah mampu jarak 2500-an tadi. Oke teman-teman, ini ada yang belum lebar sedikit ya teman-teman. Ini udah selesai ya. Oke, untuk olinya ini saya taruh sini dulu. Oke, maaf ini ada yang jatuh sedikit ya, mungkin nanti bisa diperkirakan saja. Oke, saya tutup dulu ya teman-teman. Tutup dulu biar nggak keluar ya. Ini untuk oli ini bisa diperhatikan ya, ini yang keluar tadi. Oke, sebentar. Jadi untuk olinya itu ya teman-teman ya, ini hasilnya olinya. Oke, nanti sebentar. Nah, olinya ini nanti saya masukkan ke botol yang tadi saya sudah siapin. Ini nanti berapa, bisa penuh apa enggak ya. Oke teman-teman, ini hanya untuk pengetes ya, sekilas pengalaman saja ya buat teman-teman, biar bisa merawat motornya. Oke, saya masukin dulu. Oke, untuk hasilnya setelah 2500 km, untuk hasil olinya tinggal sisa berapa. Oke, segini ya teman-teman. Oke, agak berkurang ya teman-teman ya, bisa perhatikan di sini. Nah, ini jadi ini agak berkurang ya, biasanya tuh full sampai sini, cuma tadi ada tambahan paling setidaknya segini lah ya. Jadi 2500 itu ya ada pengurangan sih. Tadi paling yang jatuh segini lah, segini. Berarti ya oli ini berkurang ya setiap 2500 km. Oke, ini nanti rencananya saya mau tambahin biar full kembali 800 ya, biar nanti saya enggak setting ulang ya cengnya itu, biar sampai 6000 baru saya ganti oli.
Oke, ini versi saya ya. Untuk versi teman-teman bisa dipergunakan ya sebisa teman-teman lah. Kalau versi saya seperti itu. Kalau versi teman-teman di tiap 2500 mau ganti ya oke aja, itu lebih baik ya. Dan untuk olinya teman, oke, jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Di tiap 2500 km ini oli berkurang ya teman-teman. Yang aslinya awalnya mungkin segini ya full ya, ini tinggal segini. Ini dia, perhatikan, tinggal segini. Paling tadi ada tumpahan itu ya, setidaknya segini lah, bisa naik sedikit segini. Jadi masih ya berkurang lah segini. Makanya ini kenapa pentingnya juga merawat motor ya pada olinya ya. Ini nanti kalau kekurangan oli ya juga berbahaya buat mesin ya, nanti biayanya lebih mahal ya kalau nggak salah seperti itu. Makanya lebih baik mencegah ya daripada mengobati ya, yang pernah saya dengar dari orang itu seperti itu. Oke, ini nanti saya tambahin ya. Oke, baik. Oke teman-teman, ini saya tambahin ya, sebentar saya tambahin aja dulu ya biar genap 6000 km nantinya ya. Ini sistem saya ya untuk pengiritan biaya. Oke, pakai oli ini ya, pakai oli yang tadi. Oke, biar sampai full. Nah. Oke, sudah. Saya tutup. Oke, selanjutnya kita akan taruh di motor. Oke, sebelumnya saya mau kencingin dulu bagian valve ya, sini. Oke, kalau sudah, ini udah saya kencingin dulu. Ya, saya rasa sudah kuat, tinggal lanjut pelepasan di bagian ya celah untuk masukkan oli ya. Saya lepas dulu kayak di sini. Oke, ini teman-teman, saya buka dulu ya penutup oli ya. Ya, ini saya kasih kardus untuk ya mengantisipasi daripada lecet ya. Ini ya. Oke, sekarang kita putar. Ini untuk antisipasi biar ada yang karet di sini. Untuk oli standarnya ya di sini udah tertera ada 0,8 liter. Oke, langkah selanjutnya, oke, pengisian. Sebelumnya ini udah saya buatin ya, ini dari oil gear yang udah saya bikin untuk jalan masuk oli biar agak mudah ya untuk memasukkan oli ya. Oke, seperti itu.
Oke, ini udah selesai ya teman-teman ya. Jadi di setiap 2500 ini oli berkurang ya. Nah selanjutnya dengan versi saya, setiap 2500 atau 3000 itu biasanya ya, yang saya mau jalankan itu saya mau tambah olinya seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya ya teman-teman, kalau ada uang ya, menurut versi teman sendiri, di kilometer 3000 atau 1000, di bawah 3000 ya teman-teman ganti oli itu lebih baik ya. Ya buat teman yang ya bisa uang lah ya, ada saat banyak uang ya terserah teman-teman bisa seperti itu ya. Kalau versi saya seperti ini, di tiap 3000 ganti tiap 3000 atau 2500 seperti ini saya tambahin, tinggal menunggu 6000 atau 5000 nanti saya baru ganti oli. Oke, seperti itu ya. Oke, ini udah selesai teman-teman. Oke, selanjutnya saya pasang kembali. Di sini bisa lihat di sini. Begitu saya keringin, ini nanti nampak seperti itu. Oke, saya masukin dengan kondisi 800 ml ya. Ini saya masukin nanti, bisa kita lihat hasilnya. Ternyata terlihat di sini paling nggak sampai penuh juga ya teman-teman. Ini sini berarti emang udah sampai segini lah. Oke, saya ulang kembali ya. Saya bersihin dulu biar kelihatan jelas. Nah gini, biar kelihatan kering ya. Oke, saya nanti masukin kembali. Nah ini ya, ini udah kelihatan kering ya. Nanti kita masukin juga. Tanpa saya masukin sampai muter ya. Ini untuk hasilnya. Oke, begitu teman-teman. Oke, dan kita bisa lihat untuk kedepannya, setelah saya tambahin 3000 km atau 2000 ya, pokoknya sampai 6000 kalau nggak salah, untuk hasil olinya nanti berkurang. Oke, saya tutup dulu ya. Udah cukup kencang, tinggal kasih penyedap biar nggak parut. Puter ya. Udah. Oke, udah ya. Sekarang kita lanjut next, nyalain mesin motornya. Oke, pastiin untuk oli pembuangannya ini ya udah benar-benar kenceng ya teman-teman. Oke, saya lap dulu ya. Saya lap dulu biar kelihatan ya. Nanti kalau masih ada yang netes berarti yang bautnya kurang kenceng ya. Oke, sekarang kita tes untuk motornya. Kita nyalain dulu. Oke, maaf, diinjak. Kita tes motornya guys. Sebentar. Untuk kuncinya saya taruh. Oke, ini kuncinya udah saya ambil. Oke, tinggal nyalain. Untuk hasilnya bagaimana? Sebentar. Gak bisa.
Oke, see you next time ya guys. Oke.